Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita coba bahas materi tentang konsep dasar fisiologi sistem reproduksi pada pria. Sebelum kita bahas ke sana, tentunya kita harus tahu dulu apa sih fungsi dari bereproduksi. Nah, fungsi dari sini adalah untuk melanjutkan keturunannya, karena supaya tidak terjadinya kepunahan kepada makhluk hidup tersebut. Namun, kali ini kita khusus bahas tentang manusia. Oke, jadi pada sistem reproduksi ini ada dua bagian, yaitu pada pria dan ada juga pada wanita. Baik itu nantinya pada pria dan wanita, ada juga namanya alat reproduksi atau alat kelamin, bagian eksternal dan ada juga bagian internal. Nah, pertama di sini kita bahas alat kelamin pada pria. Ada alat reproduksi eksternal terbagi menjadi dua, yaitu penis dan skrotum. Lanjut ke alat reproduksi internal, ada testis, tubulus atau saluran sperma yang terbagi menjadi 4, yaitu epididymis, vas deferens, ductus ejaculatoris, dan uretra. Dan selanjutnya ke kelenjar reproduksi terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar prostat, kelenjar Cowpery, dan vesicula seminalis. Lanjut ke anatomi reproduksi pria. Ini ada bagian-bagian dari reproduksi pria, ada bentuk penis, testis, skrotum, anus, kantung kemih, dan lain-lain. Kita lanjut ke organ reproduksi pria bagian eksternal atau bagian luar. Pertama, ada penis. Penis ini berjumlah sebuah. Sebagai alat kelamin luar digunakan untuk kopulasi. Penis dapat membesar dan memanjang karena terisi darah yang dipengaruhi hormon. Pada penis ini sangat banyak sekali terdapat yang namanya pembuluh darah, sehingga penis ini sangat mudah untuk terangsang. Sangat besar rangsangan pada penis ini, itulah penyebabnya jika seandainya penis seorang pria tersentuh oleh seorang wanita, maka gampang untuk reaksi. Karena salah satu bagian pembuluh darah yang membuat dia peka sekali terhadap rangsangan. Penis seorang pria itu akan berbeda ukurannya baik dari dia kecil sampai dia dewasa nanti. Kemudian ada faktor-faktor lainnya yang akan membuat ukuran penis seorang pria itu berbeda. Selain faktor usia, ada juga faktor-faktor lainnya. Penis ini alat reproduksi yang tidak mempunyai tulang, tapi nanti dia bisa bereaksi. Kemudian ada namanya skrotum. Skrotum ini berjumlah sebuah. Sebagai alat kelamin luar berfungsi untuk pembungkus testis. Terdapat otot polos yang dipengaruhi neuron pengatur panas tubuh. Nah, suhu testis itu akan berbeda dengan suhu tubuh seorang pria, karena dia itu lebih rendah suhu testis dibandingkan suhu tubuh. Ada dua hal yang akan terjadi. Apa saja? Jika seandainya suhu tubuh seorang pria itu panas, maka skrotum jadi akan melar dan akan turun. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk menjauhkan testis dari tubuh seorang pria tadi. Jika dia melekat dengan tubuh, maka dia akan semakin hangat. Semakin panas, maka di sini dia mengurangi kualitas spermanya.
Namun, sebaliknya, jika seandainya tubuh tadi kedinginan, maka skrotum akan mengkerut, berfungsi untuk mendekatkan penis kepada tubuh supaya tubuh lebih hangat lagi dan suhunya tetap stabil. Nah, tadi kita sudah bahas bagian eksternalnya. Sekarang kita bahas bagian internalnya atau bagian dalam. Bagian dalam ada namanya testis, ada namanya saluran-saluran kelamin, dan ada juga namanya kelenjar-kelenjar kelamin. Pertama, kita bahas tentang testis. Testis berjumlah sepasang, berfungsi menghasilkan sel kelamin sperma dan hormon kelamin testosteron untuk mempertahankan ciri kelamin sekunder. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma pada suhu di bawah suhu tubuh kurang dari 35 derajat. Di antara tubulus ini terdapat sel-sel interstitial Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada sperma. Setiap testis melalui tubulus seminiferus akan menghasilkan 200 sampai 250 juta spermatozoa. Ini ada anatomi testis. Dalam anatomi testis ada epididymis, efferent ductus, ductus vas deferens, tubulus rectus, dan lain-lain. Next, kita ke saluran-saluran kelamin. Pertama, kita bahas tentang epididymis. Epididymis berjumlah sepasang, panjang kurang lebih 6 cm, berfungsi untuk pematangan dan penyimpanan sperma. Epididymis merupakan sambungan langsung dari ductus seminiferus, sehingga merupakan saluran yang langsung keluar dari testis. Kita lanjut ke ductus deferens atau vas deferens. Berjumlah sepasang, panjang 40-50 cm. Berfungsi untuk menyalurkan sperma yang berasal dari epididymis menuju vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Yaitu tempat kantong dari sperma tadi. Nah, lalu ada ductus ejaculatoris, berjumlah sebuah, berfungsi untuk menampung semen yang akan dikeluarkan pada waktu ejakulasi. Bagian ini mengandung otot polos yang berfungsi memberi tekanan pada kantong sehingga sperma dapat memancar dengan kuat. Selanjutnya kita ke uretra atau urogenita. Berjumlah sebuah, berfungsi untuk pengeluaran urin dan sel sperma. Saluran bermuara di ujung penis. Oke, selanjutnya kita bahas kelenjar aksesoris yang ada di sistem reproduksi pria. Apa sih fungsinya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Pertama, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berjumlah sebuah, berfungsi untuk memproduksi cairan berwarna putih yang bersifat alkalis. Cairan ini berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dalam vagina. Kemudian ada namanya kelenjar Cowpery atau bulbourethral. Berjumlah sepasang, berfungsi untuk memproduksi cairan kental berwarna bening dan banyak mengandung nutrisi. Cairan ini disekresikan sebelum penis mengeluarkan semen. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Berjumlah sepasang, panjang 5-10 cm, berfungsi untuk menyimpan sperma sebelum ejakulasi melalui penis dan cairan semen untuk nutrisi sperma. Jadi, sperma itu disimpan di kantong sperma
Di sana itu sperma akan berdiam diri sebelum dia dikeluarkan. Dan di sanalah dia mendapatkan nutrisi dan makanan. Nanti setelah kantong sperma dianggap penuh, maka pria itu, jika sperma tidak keluar, maka akan datang namanya mimpi basah. Itu sebuah respon tubuh untuk mengeluarkan sperma sendirinya. Selanjutnya kita ke hormon pada pria. Ada testosteron yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus. Pada testis, hormon testosteron bertambah pada saat pubertas dengan pengembangan sifat-sifat kelamin sekunder tadi. Jadi, selain menghasilkan hormon endokrin, testosteron juga sebagai pengembangan sifat-sifat kelamin sekunder. Kemudian lanjutannya ada gonadotropin, disekresikan oleh kelenjar hipofise anterior untuk mengatur fungsi seksual pria, terdiri dari FSH dan LH. FSH dan LH ini mengatur untuk spermatogenesis, jadi perubahan dari spermatosit primer atau yang mudah menjadi yang sekunder. Kemudian spermatogenesis yang matang itu dibantu oleh hormon FSH. Kemudian hormon LH pada pria mengurangi sekresi testosteron dan melindungi pembentukan testosteron yang sedikit. Jadi ini fungsinya adalah untuk melindungi hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis pada tubulus seminiferus. Kemudian masuk ke spermatogenesis atau pembuatan sperma. Berawal pada masa pubertas, berlangsung di dalam testis di bawah kontrol dua hormon hipofisis atau FSH dan LH, serta hormon seks testosteron dan estrogen. Spermatosit primer atau sperma imatur berkembang menjadi spermatozoa atau sperma matang. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 2,5 bulan dan berlangsung seumur hidup. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan membentuk sperma fungsional. Kita lanjut ke struktur spermatogenesis. Awalnya dari spermatosit primer, kemudian bermeiosis atau melakukan pembelahan menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid atau sperma yang muda, baru menjadi matur sperma. Nah, matur sperma ini dijadikan sperma matur itu di dalam epididymis. Sperma membelah diri menjadi spermatosit yang mengandung 23 kromosom. Setelah pembentukan di tubulus seminiferus, sperma masuk ke sperminiferus selama 18 jam sampai 10 hari hingga mengalami proses pematangan di epididymis. Nah, di epididymis ini menyekresikan cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi yang sangat penting dalam proses pematangan sperma. Setelah matang, sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididymis. Kedua testis dapat membentuk sperma kira-kira 120 juta setiap hari. Disimpan dalam epididymis dan vas deferens dapat mempertahankan fertilitasnya dalam ductus genitalis selama 1 bulan. Motilitas dan fertilitas sperma melalui medium cairan sperma normalnya adalah bergerak lurus berputar. Sperma dalam traktus genitalis wanita hanya hidup 5-7 hari. Selanjutnya kita ke perjalanan sperma.
Pertama, sperma dari tubulus seminiferus ke retetesis, langsung ke ductus efferent, terus ke epididymis, ke vas desterans, lanjut ke kontraksi otot polus vesica seminalis dan prostat yang akan menambah cairan ke sperma sehingga disebut air mani, terus ke ductus ejaculatoris, dan terakhir ke uretra. Selanjutnya, sperma tidak normal. Itu ada azospermia. Azospermia ini tidak ditemukan sel sperma dalam semen ini. Ketika ejakulasi, tidak ada sel sperma yang keluar. Dia hanya cairan semen saja yang dihasilkan oleh vas deferens. Ini bisa berakibat penyumbatan di vas deferens atau testis gagal produksi sperma. Seperti di gambar, azospermia ini tidak terlihat spermanya atau dia tidak memproduksi sperma. Kemudian ada oligospermia. Jumlah sperma sedikit atau kurang dari kadar normal. Kadar normalnya adalah 20 juta sperma dalam 1 mili air mani. Nah, kalau yang kurang dari 20 juta itu disebut oligospermia. Kemudian ada astenozospermia. Gerakan sperma yang rendah tidak memiliki kekuatan untuk berenang dengan cepat. Kalau sperma yang kuat itu atau normal, itu kekuatan berenangnya dengan cepat. Tapi di astenozospermia ini tidak memiliki kekuatan berenang dengan cepat. Kemudian kalau teratospermia ini bentuk sperma tidak normal disebabkan kelainan hormonal, infeksi, misalnya sperma tidak ada ekornya, tidak ada badannya, atau misalnya cuma ada kepalanya saja. Jadi sehingga bentuknya tidak normal. Bisa disebabkan oleh hormonal pada testosteron. Kemudian infeksi. Kemudian semen. Semen berasal dari vas deferens, merupakan cairan terakhir yang diejakulasi keluar dari tubuh. Berfungsi mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatoris dan uretra. Kemudian di situ juga punya enzim prostaglandin yang berfungsi si sperma masuk ke dalam uterus dan mendorong sperma masuk ke atas uterus. Kemudian dari cairan vesicula seminalis membuat semen menjadi lebih kental. Jika sperma sudah diejakulasi ke dalam semen, jangka hidup sperma menjadi 24-48 jam. Kalau di luar, dia hanya beberapa jam atau hanya 2 jam sudah mati karena suhu di luar lebih tinggi daripada di dalam tubuh. Oke, kita lanjut ke mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ereksi merupakan salah satu fungsi vakuolar corpus cavernosum di bawah pengendalian saraf otonom. Pada kondisi biasa, saraf simpatis menyebabkan kontriksi arteriol yang menuju ke corpus cavernosa, sehingga aliran darah yang menuju ke sana sedikit. Pada rangsangan seksual atau yang lain, maka saraf parasimpatis akan menyebabkan dibatasi arteriol yang menuju ke cavernosa. Sinosit pada corpus cavernosa dipenuhi darah, dan vena menjadi tertekan sehingga darah tetap berada di sinosit corpus cavernosa dan penis menjadi keras. Lanjut, ketika timbul ejakulasi, saraf simpatis menyebabkan kontriksi arteriol
sehingga aliran darah yang ke cavernosa mengecil. Arah dari sinosit corpus cavernosa mengalir ke vena dan penis menjadi lunak. Lanjut ke impuls simpatis, menyebabkan kontraksi peristaltik di ductus testis, epididymis, dan ductus deferens yang menyebabkan sperma mengalir ke sepanjang saluran. Dan terakhir, impuls parasimpatis, menyebabkan otot bulbocavernosum berkontraksi secara berirama, menyebabkan cairan semen keluar. Kemudian ada hipotensi, yaitu suatu gangguan seksual yang ditandai dengan gejala ketidakmampuan penderita mempertahankan tingkatan ereksi untuk berlangsungnya suami istri. Jadi, tidak dapat mempertahankan penis untuk bereaksi. Penyebabnya bisa penyempitan pembuluh darah ke penis atau karena gangguan saraf. Kemudian ada yang karena penyakit atau minum obat-obatan, rokok, dan alkohol yang berlebihan. Kemudian ada psikologis karena emosional, stres, perasaan jengkel, takut. Situasi ini lebih berarah ke psikologisnya. Nah, selanjutnya ada penyakit dalam seksual pria. Ada ejakulasi dini, kemudian impotensi, dan penyakit lainnya. Kalau ejakulasi dini, ini biasanya kondisi tentang ketidakmampuan seseorang saat menahan ejakulasi. Artinya, ejakulasinya tidak bisa dikendalikan dan berlangsung dengan cepat, bisa karena kecemasan atau bisa juga karena kekurangan fungsi serotonin. Kemudian ada penyakit lainnya. Ada kanker testis, epididymitis, ambigos genitalia atau alat kelamin ganda. Terus ada mikropenis, sterilitas atau infertilitas, ada kanker prostat, hipospadia, dan undescended testis. Ini adalah penyakit-penyakit lain dari penyakit kelamin pada pria. Nah, itu penjelasan dari konsep dasar fisiologi sistem reproduksi pada pria. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.